Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas satu event, yaitu Festival Sepeda Hias. Nah, event ini merupakan event yang tahunan biasanya kita selenggarakan. Nah, apa dan bagaimana konsep kegiatan ini? Di studio sudah hadir bersama saya yang pertama Bapak Edi Susanto SPD sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Dan yang kedua, Ibu Haryani SPD MMPD, Kepala Sekolah SDN Pajagalan 1. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bapak. Ya, selamat datang di studio. Ya. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbincang santai mengenai pelaksanaan event sepeda hias. Nah, ini event yang biasanya jadi favorit untuk pelajar-pelajar di Sumeneb, ya Pak? Ya. Nah, yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Edi. Nah, Pak, apa konsep dan tema festival sepeda hias untuk tahun ini, Pak? Terima kasih Mas Tovan. Jadi sepeda hias ini sudah dilakukan sekian tahun ya. Iya. Dan sampai saat ini FKWPI masih diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana. Jadi untuk tahun ini sebenarnya kami tidak ada konsep, tapi sudah kami sampaikan, tapi tetap pada dalam HUT Kemerdekaan RI yang ke-80. Dari hasil pertemuan tadi sudah ada kesepakatan dengan semua kepala sekolah yang hadir, sosialisasi tentang persiapan hias sepeda. Jadi memang di pengumuman tidak kami seperti tahun yang lalu. Sekarang kita coba bedah tanpa konsep lah gitu. Oh, gitu. Artinya tapi tetap terbingkai dalam HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 kayak gitu. Oke, berarti temanya tetap merah putih ya? Iya, tetap merah putih. Tidak ada rencana, Pak, misalnya temanya itu mau dirubah-rubah. Adakah rencana ke depan misalnya? Karena kadang yang namanya inovasi itu juga penting dilakukan, Pak, biar ada penyegaran. Bagaimana itu, Pak? Alhamdulillah hasil keputusan dengan para sekolah SMP, sekolah dasar, mungkin ke depan sudah ada perubahan inovasi, mungkin dengan memakai daur ulang atau sesuatu yang ada kita buat dalam suasana hias sepeda itu. Oke. Tapi mungkin baru dilaksanakan pada yang akan datang. Oke, temanya tetap saja di peringatan HUT kemerdekaan ya. Tapi masalah teknis bahwa penampilan itu mau ditentukan. Mau dengan coba kita dengan daur ulang. Ya. Kapan rencana pelaksanaan itu, Pak? Pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus pukul jam 2 ya, jam 2 siang, dan insya Allah akan dilepas oleh Bapak Bupati sendiri, dan startnya itu di depan rumah dinas, finishnya di Taman Bunga kayak gitu. Rutenya itu nggak terlalu panjang. Ya. Berapa sekolah rencana, Pak, yang akan setelah kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan selaku pemangku, dan kami koordinasi dengan Disputar Pora juga sebagai Dinas Pemangku, ada komunikasi dengan baik. Dinas Pendidikan akan menargetkan minimal 20 peserta untuk sekolah dasar, 20 peserta untuk SMP. Oke, berarti 40 total 40 total. Kira-kira maghrib sudah sampai finish semua itu, Pak? Kami upayakan tidak sampai maghrib. Asalkan ya mohon maaf pelaksanaan pelepasan kalau jam 2 ya jam 2. Jadi kami usahakan, karena itu juga permintaan dari para kepala sekolah barusan, jangan sampai anak kita itu maghrib di jalan. Iya, benar-benar. Berarti nanti panitia pelaksana ini dari FKPPI, Pak ya? Iya. FKPPI. Apakah konsepnya ini menjadi lomba, Pak, nanti? Ada juara 1, 2, 3? Terima kasih Mas Taufan. Jadi tahun ini kita robah dengan hasil rapat koordinasi dengan Disputar Pora gitu. Jadi sekarang bukan lomba tapi merupakan festival. Jadi akan diambil 5 penyaji kategori sekolah dasar, 1 juara polling dari penonton, lalu merupakan trofi juara umum Bapak Bupati. Sama, SMP, SD sama. Jadi ada permisahan kategori. Jadi tidak berarti 5 penyaji itu direbut SMP, SD enggak. SMP pun juga ada 5 penyaji terbaik, 1 juara polling dari penonton, dan 1 juara umum trofi Pak Bupati. Oke, berarti 1, 2, 3 itu kejuaraan, dan 2-nya itu adalah polling. Enggak, 5 penyaji. Oh, 5 penyaji. 5 penyaji. Oh, 5 penyaji ya.
terus 1 juara polling dari penonton, nanti mereka akan dapat 1 trofi bupati sebagai juara umum. Jadi untuk kategori SD dan SMP ada 7 trofi yang diperebutkan. Ada 7 nominasi ya Iya, istilahnya. nominasi Untuk gitu. kelas SMP sama Dan kelas SD. Iya. Rencana untuk tema-tema seperti ini, Pak, memang tidak ditentukan ya, bahwa nanti harus hiasan itu harus ada unsur budaya, harus ada unsur misalnya unsur keseniannya itu sementara tidak ditentukan. Kita berikan kebebasan pada mereka, tapi tetap berbingkai dalam HUT kemerdekaan itu yang perlu jadi gitu. Oke, saya coba beralih ke Ibu Haryani. Ibu, seperti biasa Bu, kalau selama puluhan tahun ya, kita juga pernah jadi pelajar. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu respon sekolah dari pihak sekolah dan juga dari murid ketika ada event sepeda hias ini? Bisa dijelaskan? Boleh. Kalau respon dari sekolah otomatis respon sangat positif, termasuk juga dari murid dan juga dukungan dari wali murid. Jadi ketika saya mengumumkan ada event festival sepeda hias, kami sudah mencari beberapa siswa yang siap ikut. Tetapi sebelum saya menentukan siapa pesertanya itu, kami juga mencari siswa yang benar-benar sudah siap. Kemudian kami mengadakan rapat bersama wali murid. Kenapa saya mengadakan rapat dengan wali murid? Karena pastinya kami membutuhkan dukungan dari wali murid. Ketika tanpa dukungan dari wali murid, maka kegiatan ini tidak bisa kami laksanakan dengan maksimal gitu. Jadi komunikasi dibangun ya Bu ya sama orang tua siswa Bu ya. Harus, wali murid, iya. Saya melibatkan wali murid juga komite sekolah. Jadi kita sekolah, antar sekolah dengan komite itu mempunyai sinergi yang sangat baik, sehingga semua kegiatan yang akan kami laksanakan itu pasti kami bahas bersama pengurus komite. Rencana ini satu sekolah berapa Pak? Berapa sepeda ini? Berapa orang untuk peserta sepeda hias ini? Hasil daripada keputusan rapat barusan dengan para kepala sekolah SD dan SMP, ada maksimal 13, minimal 11. Oke, sekitar itu Pak ya? Yes, cuman itu aja. Pertanyaan lagi nih Bu, apakah tidak ada kesulitan ngumpulin sepeda? Sementara sekarang yang populer kan sepeda listrik. Nah ini gimana? Silakan yang menjawab nanti. Iya, saya dari pihak sekolah aja karena yang berhubungan dengan sepeda kan kita gitu. Alhamdulillah kita itu masih bisa mendapatkan sepeda. Meskipun kita harus mencari pinjaman gitu, karena seperti yang kita ketahui anak-anak sudah jarang yang naik sepeda, tetapi alhamdulillah kami masih bisa mendapatkan pinjaman meskipun kita pinjam ke saudara atau tetangga, bahkan dari guru pun yang punya bisa kita pinjam gitu. Iya, tidak ada ketentuan Pak ya, harus sepeda mini atau sepeda yang sepeda gunung begitu? Tidak Pak, yang penting sepeda engkol. Sepeda engkol. Tapi biasanya rata-rata sepeda mini ya yang biasanya. Berarti tantangan ke depan ini Pak, apakah nanti sepeda hias ini menjadi sepeda listrik hias ke depan? Iya, masih kita bahas bersama-sama gitu ya. Yang penting sudah kita laksanakan ya, anggaplah tradisi sejak puluhan tahun. Saya kira Ibu dulu juga pernah ikut sepeda hias Bu? Iya betul. Waktu sekolah masih waktu SMP 1 itu masih waktu itu saya juga ikut waktu SMP. Iya, senangnya luar biasa jadinya Bu. Ketika kita terpilih ya, meskipun kita diberi tugas masih menghias, tetapi karena kita sudah terpilih menjadi bangga ketika kita terpilih untuk menjadi peserta sepeda hias. Iya Bu. Bu, kira-kira kalau dalam dunia pendidikan, menunjuk anak terus ada di sebuah komposisi mereka mewakili sekolah, kira-kira pembentukan karakter seperti apa Bu yang menurut Ibu ini penting? Apa kerjasama, terus kedisiplinan mengatur waktu? Silakan mungkin dijelaskan. Ini kita memang menunjuk siswa untuk ikut yang sepeda hias. Kami memang memilih anak-anak yang sekiranya anak-anak itu bisa bekerja sama dengan kita. Kenapa? Karena juga kita harus membentuk siswa yang mau bekerja sama, disiplin. Kenapa?
Karena ketika mereka di dalam lomba itu tidak disiplin, maka anak-anak di dalam kegiatannya itu seperti di jalan, mereka bisa melakukan hal-hal yang sudah keluar dari tata tertib. Jadi kita memang membentuk karakter anak-anak itu untuk selalu disiplin gitu. Dan kita, terutama kita di sekolah kita, ini kerjasama sangatlah baik. Dan saya meskipun membuat sepeda hias itu seperti itu, semewah itu, kita itu bukan hanya mengerjakannya dalam 1-2 hari ini. Kami sudah mempersiapkan hampir 2 bulan ini. Lumayan lama, Bu. Kita mempergunakan waktu kegiatan anak-anak di dulu P5. Anak-anak itu kami membuat karya dengan mereka membuat dari proses awal sampai mereka membuahkan sebuah karya itu yang mereka kerjakan sendiri dengan dibimbing oleh guru kelas masing-masing, sehingga hasil karya-karya mereka itu bisa kami kolaborasi untuk menjadi tema sepeda hias yang kami angkat pada tahun ini gitu. Ya, kira-kira ada bocoran Bu akan dihias seperti apa dari SD Pajagalan 1 ya? Boleh ya Pak Edi ya. Boleh ya. Apa rahasia? Enggak. Gini, saya memang mengambil tema itu tentang budaya daerah. Kenapa? Karena Sumeneb ini mempunyai budaya yang sangat banyak yang perlu kita angkat gitu ya. Jadi kami mempunyai tema itu tentang topeng. Topeng. Jadi anak-anak itu topeng yang kita pakai di sepeda hias itu bukan hasil karya guru, tetapi anak-anak sendiri yang kami ajari, kami bina mereka bagaimana cara membuat topeng, bagaimana mereka dari membuat bubur koran, kertas ya, Bu. Kertas itu dijadikan bubur, dihaluskan, di blender, itu diproses anak-anak. Kemudian mereka mencetak. Setelah kering, maka kita membina anak-anak itu bagaimana mereka untuk mewarnai sehingga menjadi topeng yang sangat cantik gitu. Jadi kami memang membiasakan anak itu membuat satu hasil karya yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk juga dengan aksesoris lainnya itu kami juga memberdayakan anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah kami latih untuk membuat hasil-hasil seni yang bisa kita pamerkan dan bisa kita dilihat oleh halayak ramai bahwa ini benar-benar hasil dari siswa SDN Pajagalan 1 gitu. Kalau ada 11 sepeda misalnya, Bu, itu biasanya kalau satu sepeda itu selesainya berapa hari, Bu? Ini lumayan lama ya kita prosesnya memang sudah hampir 1 bulan. Karena kita terus terang kita konsepnya kan memang agak rumit, otomatis kita pengerjaannya itu agak lama. Tapi kita memang menggunakan waktu luang. Misalnya guru dia tidak mengajar, maka dia membuat hiasan-hiasan yang dibutuhkan oleh kita. Misalnya ibu-ibu membuat bunga-bunga, bapaknya yang mengecat. Jadi kita kolaborasi dan kerjasama antara guru dan murid gitu. Jadi murid yang selesai olahraga, mereka ada waktu, maka dia akan siap membantu mengecat, membuat ini, menghias sepedanya gitu. Jadi harus ada kerjasama yang baik di antara kita. Kenapa? Tanpa kerjasama maka semuanya tidak akan bisa apa-apa. Iya benar Ibu. Oke, ini semangat sekali kayaknya pesertanya cukup semangat. Luar biasa. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti 40 peserta ini juga begini juga semangatnya. Saya beralih ke Pak Edi. Pak Edi, dari tahun ke tahun kan kegiatan ini sudah dilaksanakan. Kira-kira tantangannya apa Pak yang biasanya itu dalam tanda kutip ya tantangan abadi Pak? Ya kita jujur dan belak-belakan aja tantangan kita masalah dana Pak. Gitu. Dana jujur, dan tadi sempat dibahas di Kepala Acana dalam dana itu seperti uang pembinaan. Memang kita merasakan dan tidak cukup Kalau trofi bisa kita jadi kayak tadi juga muncul tolonglah Pak panitia dana bisa ditingkatkan. Cuman saya tidak mau bercerita berapa sih dana dari pemerintah daerah kayak gitu.
Tapi ya kami sudah menghadap ke Pak Disbudpar Pora, saya sampaikan, Pak, dana yang dari pemerintah sangat tidak cukup sekali. 10 juta kan sudah kami berikan pada peserta. Itu pun sangat memang tidak wajar lah kalau melihat dari, tapi bagaimana lagi. Tapi dengan semangat para kepala sekolah, calon peserta kebersamaan, kayaknya mudah-mudahan tahun ini bisa diterima dulu dan nanti kita perjuangan tahun depan bagaimana gitu ya. Bahwa ya mereka memang tidak terlalu banyak menuntut harus habis sekian Pak harus diganti, ya enggak, tapi minimal ada kewajaran, dan saya menganggap memang, mohon maaf, belum wajar lah untuk uang pembinaan ya. Tapi kalau trofi insya Allah sudah, kalau masih wajar. Jadi itu aja keluhannya mereka gitu. Jadi lain-lain kayaknya mereka mendukung sekali rata-rata kayak gitu. Dan harapan yang tadi mereka yaitu kembali tadi Pak, keluhan mereka adalah tolong Pak Edi diberangkatkan tepat waktu. Oh ya, masalah jam keberangkatan ya. Iya, itu aja tuntutan mereka Pak. Karena kita ini Bu ya akan berhadapan dengan sholat maghrib mungkin. Iya. Jadi jangan. Bukan hanya itu. Kita itu kalau terutama yang anak-anak itu kan biasanya dandan sebelum zuhur. Iya. Jadi ketika kita selesai masih ada jeda waktu sholat asar, maka mereka bisa sholat zuhur bisa jamak dengan azhar. Jadi ketika selesai maghrib maka mereka akan kehilangan waktu sholat duhur dengan sholat asar gitu. Jadi kami berharap itu sebelum setidaknya masih ada waktu untuk sholat asar dan menjamak yang sholat duhurnya gitu. Oke, ini sisi lain dari sebuah event. Betul, Jadi kita betul-betul harus mengemas waktunya bagaimana biar semuanya sama-sama jalan. Jadi kan masukan peserta harus kita tampung, dan itu memang layak ya, dan harus kita hargain masukan mereka gitu. Oke. Kalau berkaitan dengan kepesertaan Pak, ada kesulitan nggak misalnya mencari 20 dari tingkat SMP dan 20 dari tingkat SD. Itu apakah ada kesulitan? Alhamdulillah, karena kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kemenak Pak ya. Jadi sudah ada sinergi bareng. Sudah saya katakan tadi bahwa FKP ini panitia pelaksana di lapangan, dukungan peserta dari pemangku. Saya katakan tadi awal bahwa Dinas Pendidikan sangat menyepot kegiatan ini hingga dengan apa yang dikatakan Pak Kadis berupaya 20 peserta SD, 20 peserta SMP. Ini belum ngomong Kemenak Pak. Gitu. Tadi kami coba ke Kemenak, insya Allah Kemenak ada beberapa MTS dan MI yang mau siap ikut, sudah daftar lewat link kayak gitu. Jadi bisa-bisa peserta ini lebih dari SD 20, bisa-bisa ini. Itu kan sebuah tantangan bagi kami kayak gitu. Nanti ketuanya pastinya pada teknik meeting, dan insya Allah teknik meeting akan dilakukan hari Sabtu. Iya, karena kami tidak ingin lepas dari hari Sabtu, karena teman-teman kan para sekolah mempersiapkan ke tanggal 24. Gitu. Oke. Bagaimana sebenarnya proses-proses yang dilakukan ini Pak? Nanti bisa sesuai dengan apa yang direncanakan? Iya, benar. Itu kira-kira gimana Pak? Yang pertama, keberhasilan ini juga kerjasama dengan para peserta. Memang pada waktu jadinya Pak ya. Hari jadi. Jadi kadang mohon maaf juga dari Ibu Kepala Sekolah yang mewakili ini, kadang yang ikut teknik meeting dengan yang diutus ini beda Pak. Akhirnya nggak sampai panitia ini berantem di ini. Yang hasil keputusan teknik meeting sesuai dengan nomor urut, berarti kalau nomor urut yang kosong nggak boleh ditempatin selama dia belum datang, karena dia tidak ikut teknik meeting atau tidak disampaikan pada pendampingnya, nyelonong di tempat yang kosong, mumpung ada tempat kosong. Karena yang lain belum ada yang datang gitu. Karena dimasuk, dan padahal sudah disepakatin. Jadi panitia selama itu kesepakatan dari teknik meeting. Kami tidak sama dengan musik tongtong lagi. Kosong biarkan kosong, mereka akan masuk. Akhirnya kayak tahun barusan ada kere-keran. Setelah saya tanya, sama ikut teknik meeting enggak? Kami cuma suruh mendampingi, ya sudah. Tolong dipanggil. Ya inilah persoalan kecil tapi akan bisa ini. Akhirnya ketika yang mau mundur nggak mau, mereka sudah sesuai dengan nomornya kan. Iya benar. Konsisten Pak. Makanya yang kita teknik meeting, kami mohon ada kesepakatan sesuai nomor urut atau nomor yang duluan, kan belum dibicarakan kayak gitu. Jadi di lapangan itu aja permasalahannya. Mungkin itu gini Pak. Mungkin yang ikut technical meeting itu hasilnya itu tidak disampaikan kepada yang lain. Jadinya yang mendamping itu tidak tahu betul apa hasil technical meetingnya itu. Ada kosong masuk gitu. Atau datangnya terlambat. Terus nggak tanya-tanya lagi. Langsung cari tempat yang kosong langsung masuk. Gitu Mas. Lain-lain kayaknya berjalan dengan lancar, dan
dan ini mulus saja. Mudah-mudahan yang akan datang ini seperti itulah. Tapi kan karena ketika terjadi permasalahan itu juga akan memakan waktu kan, Pak, gitu ya. Karena bukan 3 orang yang akan digeser, satu kali geser mundur semua nanti kayak gitu, rame sudah gitu ya. Ya berarti memang harus ada semacam ILU itu, Pak. Iya. Di satu titik yang memang menjadi haknya misalnya SDNA, itu nggak boleh diisi, harus ada orang. Tentunya sudah ada dari FKWPI itu, Pak, nanti LO sebagai pemandu, KLO gitu. Tapi kadang masih ngotot kayak gitu. Iya. Ya situasi lapangan kadang. Iya kayak gitu. Makasih teman-teman. Iya. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Ibu atau dari Pak Edi? Iya, dari panitia yang pertama menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh sekolah, baik itu sekolah dasar dan SMP yang hadir pada pagi tadi itu dan sudah membuat kesepakatan, dan mudah-mudahan sesuai dengan keinginan Kepala Dinas Pendidikan 20 SD, 20 SMP bisa tercapai karena ini suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu aja, Pak, kayak gitu. Oke, mungkin dari Ibu, ini kan semangatnya sudah luar biasa, Bu. Mungkin bisa menyemangati kepala sekolah yang lain di Sumeneb. Silakan, Bu. Iya. Bisa lihat ke kamera. Gini, jadi saya berharap semua sekolah yang ingin ikut bisa ikut semuanya ya, Pak ya. Yang maksud saya yang mereka menginginkan ikut bisa. Jangan melihat berapa biaya, tetapi berkreasilah kita. Karena biaya besar, tetapi kita tidak punya kreativitas yang tinggi, maka itu nol. Ya. Ketika dengan budget yang kecil, tetapi kita punya kreativitas, maka nilainya itu akan lebih luar biasa. Jadi kita lebih pentingkan kreativitas dan kerjasama di antara semua warga sekolah. Insya Allah budget sedikit bisa menghasilkan sesuatu yang wah. Iya. Okay. Jadi yang penting kreativitas dan kerjasama di antara kita, itu yang paling penting. Ya, demi menyemarakkan Hari Kemerdekaan negara kita, Bu. Betul, iya. Oke. Mungkin ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini dulu, Pak ya. Sobat Wisata, demikianlah podcast kita kali ini bersama Bapak Edi Susanto SPD selaku Ketua Panitia Pelaksana dari FKPPI Sumeneb, dan juga bersama Ibu Haryani SPD MMPD Kepala Sekolah SDN Pajagalan 1 Sumeneb. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.